Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi besar junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan selaku kita sebagai umat di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 yang beranggotakan Risya Fauziatul Anwar, Nunuy Azizah, Eva Safitriani, Aulia Putri Khalidina, dan saya Ratu Nadia Triana sebagai moderator akan mempresentasikan mengenai analisis buku siswa kelas 3 tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan beri kesempatan kepada pemateri yang pertama. Pemateri yang pertama, Risya Fauziatul Anwar, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risya Fauziatul Anwar, NPM 1850606156, akan menjelaskan mengenai buku siswa. Yang pertama mengenai pengertian. Buku siswa merupakan buku yang digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar dengan menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan yang sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam kurikulum 2013. Siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi buku siswa. Yang pertama, buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas yang akan memudahkan para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, buku siswa didesain penuh gambar dan warna untuk menstimulasi imajinasi dan minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, buku siswa dilengkapi dengan penjelasan lebih rinci tentang isi dan pengamatan sebagaimana yang diruangkan dalam buku panduan guru. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang ada di buku siswa lebih merupakan contoh kegiatan untuk dapat dipilih guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keenam, buku ini bersifat serba mencakup agar dapat digunakan oleh para siswa secara mudah di rumah. Yang ketujuh, buku siswa berbasis kegiatan, sehingga memungkinkan bagi siswa dan guru untuk melengkapi dan memperkuat materi dari berbagai sumber. Yang kedelapan, pendekatan saintifik yang mencakup sebagai berikut. Ayo berlatih, ayo membaca, ayo menulis, ayo bercerita, ayo menyanyi, ayo mengamati, ayo bermain peran, dan ayo membaca. Terima kasih kepada Risya yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, untuk pemateri kedua, Aulia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Khalidina, NPM 185060104. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hasil analisis buku siswa tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek kesesuaian dengan standar kompetensi kelulusan. Menurut kelompok saya, setuju karena pada subtema 1 sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, ada aspek kesesuaian dengan kompetensi inti. Menurut kelompok saya setuju karena isi materi dalam subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dalam pengurutan dan ketepatan materi sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Menurut kelompok saya setuju karena isi dalam subtema 1 sudah sesuai karena terdapat kompetensi dasar. Yang keempat, ada aspek kesesuaian materi dengan tema. Menurut kelompok saya setuju karena dalam aspek kesesuaian materi ini dengan tema yaitu sudah tepat. Materi yang disuguhkan sesuai dengan tema yang di awal, seperti tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Yang kelima, ada aspek kecukupan materi yang ditinjau dari
Pertama, cakupan konsep atau materi esensial. Yang kedua, alokasi waktu. Menurut kelompok saya setuju, karena dalam subtema 1, cakupan konsep atau materi sudah memenuhi ketercapaian kompetensi dasar. Dalam pembelajaran 1, subtema 1 terdapat alokasi waktu 1, pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. Yang keenam, ada aspek kedalaman materi pengayaan yang ditinjau dari pertama, pola pikir keilmuan, dan yang kedua adalah karakteristik. Menurut kelompok saya setuju, karena aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik yang sudah sesuai. Aspek yang ketujuh adalah keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Menurut kelompok saya setuju, karena terdapat keterpaduan antara berbagai kompetensi atau aspek di dalam subtema 1 yang di dalamnya mengajak anak untuk mengamati percakapan, mencoba melatih siswa bernyanyi dan berdiskusi mengenai materi yang sedang diajarkan. Yang kedelapan, ada aspek penerapan pendekatan saintifik. Menurut kelompok saya setuju, karena sudah sesuai dengan menggunakan penerapan pendekatan saintifik dengan pengalaman belajar siswa yang mencakup ayo mengamati, ayo menulis, ayo berlatih, ayo mencoba, ayo menyanyi, dan ayo berdiskusi. Aspek yang kesembilan yaitu penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Menurut kelompok saya tidak setuju, karena tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa subtema 1. Yang terakhir adalah aspek kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Menurut kelompok saya tidak setuju, karena tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua, hanya ada kolom kemampuan siswa tentang materi yang sudah diajarkan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, di tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Aspek yang dianalisis yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pada subtema 2 sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan dengan memiliki pengetahuan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Sudah sesuai karena di dalamnya terdapat interaksi antara siswa dengan lingkungan di sekitarnya. Di dalam subtema 2 berisi tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Contohnya, manfaat ayam bagi manusia. Kesesuaian dengan kompetensi dasar. Yang selanjutnya, di dalam subtema 2 sudah sesuai dengan KD di dalam kompetensi ini, yaitu ayo berlatih menirukan tingkah laku ayam atau gerakan ayam, gerakan-gerakan ayam. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Pada subtema 2 terdapat kesesuaian antara materi dengan tema, yaitu tema menyayangi tumbuhan dan hewan dengan subtema, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang kelima, kecukupan materi ditinjau dari yang pertama, cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Untuk konsep atau materi esensial sudah sesuai dengan buku siswa tema 2 subtema 2. Yang keenam, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik sudah sesuai, yaitu adanya interaksi antara siswa dengan orang tua. Yang ketujuh, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Terdapat keterpaduan antara berbagai kompetensi atau aspek di dalam subtema 1
yang dimana di dalamnya mengajak anak untuk mengamati percakapan dan aspek lainnya. Yang ke-8 ada penerapan pendekatan saintifik. Sudah sesuai karena menggunakan penerapan pendekatan saintifik dengan pengalaman belajar siswa. Mencakup ayo mengamati, ayo menulis, ayo berlatih, ayo mencoba bernyanyi dan berdiskusi, berkreasi. Yang ke-9 yaitu penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa di subtema 2. Yang terakhir adalah kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua. Baik, untuk materi yang ketiga cukup sekian. Kita lanjut ke materi yang keempat dengan pemateri Nunui Azizah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunui Azizah. Di sini saya akan memberikan hasil analisis dari buku siswa subtema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 yaitu menyayangi tumbuhan. Di sini ada 10 aspek yang kita analisis. Dimulai dari aspek 1 yaitu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Di sini sudah sesuai karena di dalamnya terdapat tema 5, subtema 3, pembelajaran 2 yang memiliki pengetahuan tentang menyayangi tumbuhan. Terus aspek kedua yaitu kesesuaian dengan kompetensi inti. Di sini sudah sesuai karena di dalamnya terdapat interaksi antar teman, saling peduli, terus memahami pengetahuan dengan mengamati, mendengar, membaca, dan melihat. Terus aspek ketiga adalah kesesuaian dengan kompetensi dasar. Di sini sudah sesuai karena di dalamnya terdapat kerjasama yang baik antar teman. Terus ada aspek keempat yaitu kesesuaian dengan materi dengan tema. Di sini sudah sesuai karena materinya tentang pengalamanku di tempat bermain yang tertulis di buku siswa, yaitu Siti selalu bekerja membereskan rumahnya dan merawat tanamannya. Terus aspek kelima adalah kecukupan materi ditinjau dari materi esensial dan alokasi waktunya. Untuk konsep atau materi esensial sudah sesuai dengan buku siswa tema 2 subtema 3 pembelajaran kedua dengan membahas tentang menyayangi tumbuhan. Sedangkan untuk alokasi waktunya itu juga sudah sesuai dan pembelajaran kedua dialokasikan waktu untuk 1 hari. Terus ada aspek ke-6 yaitu kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan. Terus ada karakteristik siswa. Di sini dalam kedua hal itu sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan siswa dan karakter siswanya yang terdapat di buku siswa itu sudah ada. Terus aspek ketujuh adalah keterpaduan berbagai kompetensi. Di sini itu keterpaduannya antara berbagai kompetensi di dalam subtema 3 yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan seperti membaca percakapan, membuat kartu pertanyaan, mengamati gambar, dan lainnya. Terus ada aspek ke-8 yaitu penerapan pendekatan scientific. Itu sudah sesuai karena pada pembelajaran 3 menggunakan pendekatan scientific sama dengan yang ada di RPP, di mana terdapat kegiatan seperti ayo membaca, ayo berlatih, ayo menulis, ayo mengamati, dan ayo bercerita. Terus aspek ke-9 yaitu penilaian autentik yang tersedia di dalam buku siswa. Sayangnya penilaian untuk autentik itu di dalam buku siswa itu tidak terdapat di dalam buku siswa subtema 3. Terus ada aspek ke-10 yaitu kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Di sini tidak terdapat kolom interaksi untuk melihat interaksi apakah guru dan orang tua itu bagus atau tidaknya.
Ya, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nunui Azizah. Sekarang saya persilahkan kepada Eva Safitriani untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Safitriani, NPM 185060115 dari kelas 5C. Di sini, saya akan menjelaskan tentang analisis buku siswa, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan. Di sini ada 10 aspek. Yang pertama, aspek kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Menurut kelompok saya setuju, karena sudah sesuai dalam tema 2, subtema 4, pembelajaran ketiga, yang pengetahuan tentang menyayangi hewan dan lain-lain. Yang kedua, aspek kesesuaian dengan kompetensi inti, menurut kelompok saya setuju, karena sudah sesuai di dalamnya terdapat interaksi antara Dayu dengan orang tuanya atau keluarganya. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar, menurut kelompok saya sudah setuju, karena sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang tersedia. Aspek yang keempat, yaitu kesesuaian materi dengan tema, sudah sesuai karena dalam buku siswa terdapat materi tentang bagaimana cara menyayangi hewan. Contohnya, bagaimana cara membuat tubuh kelinci agar tetap bersih. Yang kelima, aspek kecakupan materi ditinjau 2 aspek, yaitu cakupan konsep atau materi esensial. Yang kedua, alokasi waktu. Untuk konsep atau materi esensial sudah sesuai dengan buku siswa, tema 2, subtema 4, pembelajaran ketiga. Sedangkan untuk alokasi waktu ditujukan untuk 1 hari. Aspek yang keenam, yaitu kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Menurut kelompok saya, aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sudah sesuai dengan isi materi pada pembelajaran ketiga. Yang ketujuh, aspek keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Terdapat keterpaduan antara kompetensi atau aspek di dalam subtema 3. Di dalamnya terdapat kompetensi mulai dari membaca teks, berdiskusi, menulis, mencoba, dan mengamati. Yang ke-8, aspek pendekatan saintifik. Menurut kelompok saya sudah sesuai pada pembelajaran ketiga menggunakan pendekatan saintifik. Terdapat kegiatan ajakan seperti ayo mengamati, ayo berlatih, ayo membaca, ayo berdiskusi, ayo menulis, dan ayo mencoba. Aspek yang kesembilan, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Menurut kelompok saya tidak setuju, karena tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa subtema 4. Aspek yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Menurut kelompok saya tidak setuju, karena tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Eva Safitriani dan kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Dan mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.